Wahai para netizen, dengarkan ini sampai habis ya. Dengar. Sedikit saja buka ruang hati dan ruang pikiran supaya terlepas dari ajaran Arab jahiliyah. Lepaskan ajaran-ajaran Arab jahiliyah itu. Tidak ada gunanya. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, ada seorang bapak-bapak datang ke masjid, dia ingin azan. Dia ingin azan tidak seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu suara azan. Tapi bapak ini, dia azan tapi bukan pakai bahasa Arab. Dia pakai bahasa Indonesia. Bunyinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Anda goblok. Waduh banget. Geger Bapak Ibu. Geger satu daerah. Bahkan saya dengar bapak itu ditangkap. Karena azan pakai bahasa Indonesia. Padahal artinya itu sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau bahasa Aceh, Allah yang raya, Allah yang raya. Nah, tidak boleh dibahasakan. Di bahasa ibu, tidak boleh. Harus bahasa Arab. Jadi, belum merdeka. Kapan mengalami kemerdekaan itu? Pikiran kita terlepas. Apa yang sudah terbelenggu dengan ikatan agama terlepas. Ketika saya menerima Yesua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya Dia yang bisa memberikan syafaat kepada saya. Beberapa saat kemudian, La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lepaskan ajaran-ajaran Arab jahiliyah itu. Tidak ada gunanya. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. beberapa saat kemudian, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhhabu ilal abi. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. 2 hours later. La ahadan yadhhabu ilal abi. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa Pak, sadar. Terima Injil, terima Yesus Kristus, Yesua HaMasyiah. Supaya hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan kita bisa memahami, mengerti tentang Injil. Sedikit saja buka ruang hati dan ruang pikiran, supaya terlepas dari ajaran Arab jahiliyah. Baca. Anda goblok. Waduh banget. المسيح أقدر، المسيح أقدر. أشهد أن المسيح هو الله. حي على الخلاص، حي على الخلاص، فالخلاص خير من الموت.
Makanya dalam syahadat kita, syahadat orang Kristen, syahadat Nisya, kita mengatakan demikian. Pisteuo eis ena kurion Ieson Christon. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, ada seorang bapak-bapak datang ke masjid, dia ingin azan. Dia ingin azan tidak seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu suara azan. Tapi bapak ini, dia azan tapi bukan pakai bahasa Arab. Dia pakai bahasa Indonesia. Bunyinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Geger Bapak Ibu. Geger satu daerah. Bahkan saya dengar, bapak itu ditangkap. Karena azan pakai bahasa Indonesia. Padahal artinya itu sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau bahasa Aceh, Allah yang raya, Allah yang raya. Nah, tidak boleh dibahasakan, di bahasa ibu. Tidak boleh. Harus bahasa Arab. Anda goblok. Waduh banget. قال له يسوع أنا هو الطارق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Memang benar Islam turun di Arab. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Dan Rasulullah SAW pun dari bangsa Arab. Tapi Islam datang sebagai welas asih buat alam semesta, melampaui sekat-sekat suku dan bangsa. Islam menentang keras budaya primordialisme jahiliyah dan rasisme, yaitu melihat kemuliaan manusia dari ras, suku, dan kabilah. Bilal, seorang budak kulit hitam berkebangsaan Ethiopia, di mata bangsa Arab saat itu sama sekali nggak berharga. Bahkan tuannya, Safwan bin Umayyah, mengatakan pada Abu Bakar, "Sekiranya kau bayar 1 dirham pun, aku akan menjualnya." Namun, di mata Islam, Bilal adalah manusia berharga seperti manusia lainnya. Karena itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jika kau jual 100.000 dirham, aku akan membayarnya." Rasulullah memberi Bilal posisi terhormat, yaitu sebagai muazin. Sebagian orang Arab saat itu mempertanyakan pilihan Rasul ini. Tapi justru Rasul ingin mengirimkan pesan tentang kesetaraan pada umatnya. Suatu ketika Abu Zar berselisih dengan Bilal, hingga Abu Zar keceplosan mengeluarkan kata-kata rasis. "Anak kulit hitam!"
Merespon kejadian itu, Rasulullah memperingatkan Abu Dzar dengan sangat keras. Rasul juga mengapresiasi Salman Al-Farisi, seorang mantan budak berkebangsaan Persia. Salman yang cerdas dalam strategi tak dibeda-bedakan dengan para sahabat lain yang berasal dari suku Arab. Dalam haji perpisahan, Nabi kembali menegaskan bahwa semua manusia itu anak Adam. Semua anak Adam tersebut dari tanah. Bangsa Arab tidak lebih utama dari bangsa lain, sebagaimana bangsa lain tidak lebih utama dari bangsa Arab. Islam datang mengakhiri praktik-praktik rasisme jahiliyah seperti sabda Rasul. Sesungguhnya semua tata cara dan tradisi zaman jahiliyah telah terkubur di bawah kakiku. Hadis riwayat Muslim. Makna yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya al-huruf al-muqatta'ah tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat turun dengan bahasa kalian dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan setiap hari, namun kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Di saat itu orang-orang musyrikin Arab mereka sedang berbangga-bangga dengan syair-syair mereka, bahkan mereka lomba syair di antara mereka. Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi SAW yang berkaitan dengan perkara yang lagi booming di zaman itu. Yang lagi booming di zaman Nabi SAW adalah balaghah dan syair. Demikian juga di zaman Nabi SAW tatkala lagi booming masalah syair, bahasa, orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa mereka, maka Allah turunkan Al-Qur'an yang mengalahkan seluruh balaghah bahasa yang mereka miliki, ya, padahal mereka berbicara dengan bahasa tersebut, dengan huruf-huruf tersebut, namun mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, ya. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, ya, seandainya semua jin dan manusia bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu. Allah tantang, ini Al-Qur'an, kalian bisa datangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Allah turunkan tantangan. Qul fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin. Datangkan 10 surat, ya. Mereka pun tidak mampu. Kemudian Allah tantang lagi, fa'tu bi suratin. Datanglah 1 surat. Mereka juga tidak mau mendatangkan 1 surat. Jadi inti dari al-huruf al-muqatta'ah sebagai peringatan bahwasanya Al-Qur'an ini turun dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan, namun kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an.